Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan kami dari channel Rizky Muhtadin. Saudaraku, ini adalah channel kami yang terbaru. Kami mohon dukungan Anda dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Terima kasih atas dukungannya. Semoga semuanya sehat, baik-baik saja, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga amal ibadah Anda semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah dan diluaskan rezekinya, dan diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku, kita akui fakta masih banyak persoalan di negeri ini yang harus diselesaikan oleh Bapak Prabowo Subianto dan jajarannya, juga bersama rakyat ya. Tentu saja masalah itu tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri yang terkait dengan Indonesia secara langsung maupun tidak langsung juga harus diselesaikan. Kemarin ada satu persoalan yang menjadi sorotan warganet, yaitu vonis terhadap Mas Supriyono atau Mas Botok dan Mas Teguh di Pati. Vonis pengadilan terhadap beliau adalah 6 bulan pengawasan. Namun demikian, Mas Teguh dan Mas Supriyono itu kemudian bersujud syukur walaupun masih dalam pengawasan 6 bulan. Proses persidangan dari Mas Teguh dan Mas Botok mendapatkan pengawalan dari mahasiswa dan masyarakat dengan berdemo atau berunjuk rasa menuntut kebebasan murni terhadap Mas Teguh dan Mas Botok. Walaupun vonis tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang berdemo, yaitu bebas murni, tetapi hal itu tetap disyukuri oleh Mas Teguh dan Mas Botok. Dan beliau tetap berpesan supaya perjuangan untuk kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, memperjuangkan keadilan di negeri ini tetap dilanjutkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, demo yang mengawal persidangan Mas Teguh dan Mas Supriyono itu mendapatkan pengawalan dari mahasiswa. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Mas Tio, juga hadir di dalam demo tersebut untuk mensupport, untuk memberikan dukungan moral kepada Mas Teguh dan juga Mas Supriyono. Ini setidaknya memberikan pembelajaran, memberikan edukasi, inspirasi kepada seluruh mahasiswa di Indonesia. Jangan sampai takut untuk berekspresi, menyampaikan pendapat, karena itu sebenarnya dijamin dan dilindungi undang-undang. Dengan catatan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentu saja mahasiswa berharap agar kebebasan berekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat menuntut keadilan tetap mendapatkan perlindungan, dan masyarakat diharapkan untuk terus menyuarakan kebenaran. Jangan sampai terjadi lagi tindakan kriminalisasi terhadap perjuangan rakyat dalam menyampaikan pendapat untuk berjuang menegakkan keadilan, kebebasan berekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan di dalam berpolitik merupakan hak asasi manusia dan harus dijamin pelaksanaannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam video ini kita sampaikan sejumlah opini masyarakat terkait hal itu, dan juga terkait dengan persoalan-persoalan sosial politik yang sedang terjadi di negeri ini. Langsung saja kita simak sejumlah video informasinya berikut ini. Tuntutan kami sebagai rakyat, Mas Botok divonis bebas murni ya. Selain dari Pati ini ada dukungan dari mana aja, Mas? Katanya ada dari Grobogan, Purwodadi, Kudus. Ada aktivis yang Tokoh-tokohnya kayak Pak Ugroseno, Cak Soleh, terus Ketua Tim, Mbak Inayah. Sudah dikondisikan teman-teman. Datang semua, sudah dikondisikan, bisa datang semua. Harapannya apa, Mas, dengan kegiatan ini? Harapannya Pati lebih baik, Pati lebih maju, dipimpin sama Bupati yang pro rakyat, yang mementingkan kepentingan rakyat dan mau mempublikasikan semua anggaran rakyat. Ya. Mas, tadi ada sedikit penutupan kecil atas penutupan jalan desa ini, seperti apa Mas tanggapannya? Ya sangat disayangkan sih kalau kita ya jangan sampai gitulah. Kita gak anarkis, kita cinta damai. Kita itu beradab, rakyat biasa itu beradab ya. Yang bikin arogan itu mulut-mulut para pejabat-pejabat yang ruwet ya, yang menyinggung hati rakyat ya.
AMPB. Hidup AMPB. Hidup Mas Boto. Hidup Mas Teguh. Pada hari ini teman-teman, keadilan yang dinanti-nantikan telah terwujud. Akhirnya hari ini Mas Boto, Mas Teguh keluar dari penjara. Tetapi tugas memperjuangkan keadilan, tugas memperjuangkan kebenaran untuk masyarakat Pati belum selesai. Maka AMPB ini, wadah organisasi ini harus diperbesar, harus diperkuat untuk membantu masyarakat yang mencari keadilan di bidang kesehatan. Masih banyak orang-orang kecil yang membutuhkan tenaga dan pikiran masyarakat, terutama dari MPB. Maka hari ini, pada hari Kamis ini adalah hari baik di bulan puasa. Amin. Ingat, Mas Boto dan Mas Teguh setelah ini berleha-leha. Sudah untuk memperkuat di sini. Saya tidak bisa berlama-lama, ada Mbak Inaya, ada Mas Tio dan lain-lain. Yang penting saya jauh-jauh dari Surabaya, gembira senangnya bukan main. Yang beberapa waktu yang pada saat saya datang di sidang, tidak sebanyak ini yang hadir. Tetapi pembacaan putusan 13 Agustus yang lalu, ribuan orang akhirnya seperti ini. Tetapi hidup AMPB, hidup Mas Boto, hidup Mas Teguh. Hidup rakyat Pati! Hidup rakyat Pati! Pati ora sepele. Pati ora sepele, ora mung ana ning lambe, tapi ana ning buktine. Wong semene akeh kumpul mergo pengen keadilan. Dan kita telah memenangkan keadilan. Tidak ada alasan kita berkumpul selain karena kita cinta pada Pati, cinta pada Indonesia. Kita belum berhenti. 2026 akan menjadi tahun yang lebih gelap ketimbang 2025. Saya yakin revolusi dimulai dari hidup rakyat Pati, hidup Mas Boto, hidup Mas Teguh, turun. Semua bersatu di sini. Negara kita dibangun atas dasar keringat dan darah perjuangan. Maka jika kalian takut terasa panas, ini bukan contoh perjuangan yang diberikan contoh oleh pejuang-pejuang terdahulu kita. Husain Pateni setuju. Ayo teman-teman semua merapat. Saya datang jauh-jauh dari kota Trenggalek, kota terpencil teman-teman. Ini Kak Inaya sudah sampai di lokasi ya, dari Gus Duriah. Oh iya, ya betul. Ya Bapak Ibu. Halo Mbak Inaya. Solidaritas Pakai icon teman-teman aktivis yang ditahan untuk dibebaskan. Karena ya itu bagian dari penyampaian suara. Ini akan jadi presiden buruk kalau semuanya terus kemudian dikriminalisasi. Dan alhamdulillah sekali lagi Mas Boto dan Mas Teguh akan segera berkumpul lagi sama teman-teman.
Artinya perjuangan baru akan dimulai lagi. Masih banyak PR, masih banyak tugas-tugas yang menunggu, yang menanti. Alhamdulillah hari ini kita betul-betul tunjukkan. Kita betul-betul di bulan Ramadan ini diberikan oleh Allah barokah. Ya, kita hormati apapun keputusan dari majelis hakim, meskipun bagi kita itu memang kurang adil. Ya, nah, kalau kami itu menilai hakim itu pertimbangannya bukan pertimbangannya secara hakim hari ini. Ya, kita hormati apapun keputusan dari majelis hakim, meskipun bagi kita itu memang kurang adil. Ya, nah, kalau kami itu menilai hakim itu pertimbangannya bukan pertimbangannya secara tertulis di amar putusan. Hakim hari ini. Ya, kita hormati apapun keputusan dari majelis hakim, meskipun bagi kita itu memang kurang adil. Ya, nah, kalau kami itu menilai hakim itu pertimbangannya bukan pertimbangannya secara tertulis di amar putusan, tapi pertimbangannya satu adalah hakim hari ini. Ya, kita hormati apapun keputusan dari majelis hakim, meskipun bagi kita itu memang kurang adil. Ya, nah, kalau kami itu menilai hakim itu hakim hari ini. Ya, kita hormati apapun keputusan dari majelis hakim, meskipun bagi kita itu memang kurang adil. Ya, nah, kalau kami itu menilai hakim itu pertimbangannya hakim hari ini. Ya, kita hormati apapun keputusan dari majelis hakim, meskipun bagi kita itu memang kurang adil. Ya, nah, kalau kami itu hakim hari ini. Ya, kita hormati apapun keputusan dari majelis hakim, meskipun bagi kita itu memang kurang adil. Ya, nah, kalau kami itu menilai hakim itu pertimbangannya bukan pertimbangannya secara tertulis di amar putusan hakim hari ini. Ya, kita hormati apapun keputusan dari majelis hakim, meskipun bagi kita itu memang kurang adil. Ya, nah, kalau kami itu menilai hakim itu pertimbangannya bukan pertimbangannya secara tertulis di amar putusan, tapi pertimbangannya satu adalah bahwa hakim hari ini. Ya, kita hormati apapun keputusan dari majelis hakim hari ini. Ya, kita hormati apapun keputusan dari majelis hakim, meskipun bagi kita itu memang kurang adil. Ya, hakim hari ini. Ya, kita hormati apapun keputusan dari majelis hakim, meskipun bagi kita itu memang kurang adil. Ya, nah, kalau kami hakim hari ini. Ya, kita hormati apapun keputusan dari majelis hakim, meskipun bagi kita itu memang kurang adil. Ya, hakim hari ini. Ya, kita hormati apapun keputusan dari majelis hakim, meskipun bagi kita itu memang kurang adil. Ya, nah, kalau kami itu menilai hakim itu pertimbangannya bukan pertimbangannya secara tertulis di amar putusan, tapi pertimbangannya satu adalah hakim hari ini. Ya, kita hormati apapun keputusan dari majelis hakim, meskipun bagi kita itu memang kurang adil. Ya, nah, kalau kami itu menilai hakim hari ini. Ya, kita hormati apapun keputusan dari majelis hakim, meskipun bagi kita itu memang kurang adil. Ya, nah, kalau kami itu menilai hakim itu pertimbangannya bukan pertimbangannya secara tertulis di amar putusan, tapi pertimbangannya satu adalah bahwa ada teman kita yang sudah dinyatakan bersalah itu. Itu bukan saja peristiwa domestik atau peristiwa lokal Pati, karena ia terhubung pada peristiwa nasional di berbagai tempat. Kriminalisasi terhadap aktivis tidak hanya terjadi di Pati, terjadi di Jogja, Perdana Ari, terjadi di Jakarta, Del Pedro Marhain, dan Hussein Harik Anhar, terjadi di Semarang, Akmal, Kemal, terjadi di Magelang, Solo, dan banyak sekali tempat yang kalau berdasarkan data ada lebih dari 400 yang sampai hari ini terdata dikriminalisasi karena menjadi aktivis. Mas Boto dan Mas Teguh adalah dua di antara aktivis Indonesia yang dikriminalisasi karena menyampaikan pendapatnya. Ini adalah presiden yang luar biasa buruk bagi penegakan hukum, bagi kemajuan demokrasi, dan kedewasaan politik di Indonesia. Maka saya harap besok tidak menjadi peristiwa yang kita lewatkan begitu saja. Kita harus terlibat, karena apabila kita sampai pada puncak dari kemarahan rakyat, kita tidak menjadi orang yang datang karena takut ketinggalan. Kita datang karena kesadaran bahwa republik ini harus tidak hanya diobati, tapi dioperasi, karena penyakitnya sudah komplikasi. Jadi obat saja tidak cukup. Kita harus operasi supaya Indonesia jadi sehat. Karena kita udah kalah di mana-mana. Bahkan rekan mahasiswa yang di Semarang divonis bersalah, di Jogja divonis bersalah, Solo proses, Magelang proses, Jakarta beberapa sudah divonis bersalah. Kita udah kalah di mana-mana. Ayo, semoga di Pati kita menang. Semoga Mas Boto, Mas Teguh tidak ditetapkan sebagai yang bersalah. Lah gimana mau ditetapkan sebagai yang bersalah? Logikanya begini, Mas Boto, Mas Teguh melawan Sudewo. Sudewo terbukti korupsi ditangkap KPK. Ini kan info sama Angelnya udah kelihatan, iblis malaikatnya kelihatan.
Sudewo ditetapkan sebagai bersalah, maka dia adalah iblisnya. Maka Pak Botok sama Mas Teguh adalah malaikatnya. Aku orang ngomong Sudewo iblis ya, orang urusan. Tapi ini dalam konteks cerita kan selalu ada antagonis dan protagonis. Dan bayangkan, yang melawan yang bersalah oleh KPK bisa terancam bersalah juga. Ini kan nggak masuk akal. Jadi apapun dalilnya jaksa, apapun dalil hakim, kalau dia memutuskan bersalah, dia lebih bersalah daripada putusannya. Karena logikanya nggak masuk akal. Gimana caranya ada dua iblis bertarung? Nggak mungkin. Pasti yang satu itu diibliskan, diantagoniskan. Dan masuk kalian percaya bahwa yang diantagoniskan adalah bupati? Nggak mungkin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa mengerti isi dari video ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga video ini bisa memberikan edukasi dan rekreasi. Bisa ada hikmah yang bisa Anda petik dan bisa menghibur kalian semuanya. Salam persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!